bersatukan. Beberapa di kepala hanun yang terganggu dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya. Betapa indahnya. Betapa indahnya. Ya, oke, kita melangkah kepada lagu yang kedua, lagu pujian. Ini mengingatkan kepada kita, sekalipun kita banyak berbuat kebaikan, tetapi kalau tiada kasih, semuanya akan sia-sia atau hampa. Ya, baik. Ya, maafkan sedikit ada gangguan ini. Kita lagi rebutan makanan. Ya, maafkan ya. Andaikan lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, tanpa tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami baca cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami baca cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami baca cintamu agar kami dekat padamu. Ya, demikianlah kita panjatkan kepada Tuhan agar Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahasa cinta supaya kita bisa dekat senantiasa kepada Tuhan. Karena demikianlah firman Tuhan, dia adalah pokok anggur. Sementara kita adalah caranya. Kita tidak dapat lepas daripada Tuhan sebagai pokok anggur. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hambanya, Ibu Messi, kita sambut lagu berikutnya atau pujian berikutnya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di TKI. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Elia. Ya, terima kasih buat Pak Robert ya atas pujiannya. Mari, saat ini buat Bu Messi, silakan Bu Messi. Ya, Shalom. Shalom. Ya, Suaranya mari lain. sebelumnya kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah, sekalipun melalui Zoom Tuhan, tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih untuk pujian yang kami sudah naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba, yang tidak ada apa-apa yang tanpa urapan dari Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah pada malam ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih juga untuk Ibu Elia Esther yang mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, ini saya tadi baru pulang dari pelayanan lapas Gunung Sindur ya, dan langsung melayani di tempat ini. Saya tahu semua karena kekuatan Tuhan ya. Puji Tuhan. Tema pada malam ini menabur doa menuai mujizat ya. Doa adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada manusia ya. Ya, jadi doa juga itu satu komunikasi kita kepada Tuhan ya. Karena kita tahu waktu kita bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa kita, kita akan melihat
Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mau katakan bahwa doa itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bercakap-cakap dengan Dia ya. Ya, bagaimana ya kalau kita punya anak, terus anak itu tidak ngomong sama kita, pasti kita rasa sedih ya. Ya begitu juga Tuhan ya, kita ini adalah anak-anaknya, jadi Tuhan mau setiap kita mau ngobrol sama Tuhan ya. Memang Tuhan sudah tahu sih apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tapi Tuhan mau setiap kita, mari mau datang kepada Dia ya, mau ngobrol ya, karena kita tahu doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ya, yang pertama di sini doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi juga mendengar suaranya. Ya, ketika kita berdoa, kita sedang menjalani hubungan intim dengan Tuhan. Ya, jadi kita tahu di dalam doa juga kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dan doa juga itu membuat kita untuk bisa berkeluh kesah di hadapan Tuhan ya. Kita bisa menceritakan masalah kita ya, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dalam doa itu kita tahu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya di sini ada di dalam Mazmur 145 ayat 18 dan 19 yang berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan dekat ya kepada orang yang berseru kepadanya. Ya seperti saat ini, malam ini ya. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dekat sama kita, saudara ya. Karena Tuhan tidak jauh daripada setiap doa-doa yang kita akan naikkan di hadapan Tuhan. Dan ada juga firman Tuhan katakan ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu diambil dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita juga harus mengampuni dulu ya. Ya, kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni ya. Dan saya percaya waktu kita mengampuni, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita tidak didengar doa kita kepada Tuhan? Karena kita masih punya akar kepahitan ya. Kita nggak bisa mengampuni. Tapi mari kita mau mengampuni kalau doa kita mau Tuhan menjawabnya. Jadi yang pertama doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, doa dapat mengubah situasi dan membawa mujizat. Jadi saudara, kita tahu doa itu punya kuasa yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa dengan iman dapat membuka pintu yang tertutup ya. Dan juga doa bisa memberikan jalan keluar di tengah kebutuhan dan membawa penghiburan di saat tergelap. Dan Tuhan juga tahu dengan kita berdoa kita akan dapat damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama doa adalah komunikasi dengan Tuhan, dan yang kedua doa dapat mengubah situasi dan membawa mujizat. Ya, hanya doa ya bisa mengubah segala sesuatu. Yang ketiga, doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, saat kita berdoa kita tahu alamat yang tepat kita datang kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Dan mari kita mau bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengingat setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan saya percaya melalui kehidupan doa kita bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kita berserah ya di dalam tangan Tuhan. Ya kita boleh melihat mujizat yang terjadi karena doa. Siapa saudara? Hana ya. Doa di tengah kepedihan ya. Hana itu luar biasa ya penderitaannya ya. Ya dia dihina ya, tidak dianggap sama Penina ya, madunya. Tapi dia tetap berdoa ya. Dia tidak putus-putusnya berdoa. Dan dia tahu bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik.
sehingga ya Tuhan memberikan dia anak ya. Kalau saudara baca itu di Hana saudara ya, Tuhan memberikan dia anak ya. Itu di 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 sampai 20 ya. Ya, bukan saja Tuhan berikan anak saudara, tapi anak yang Tuhan berikan itu anak yang besar, saudara, menjadi nabi yang besar ya. Dan kita melihat bahwa kalau kita berdoa, mujizat itu akan terjadi. Amin. Hal-hal yang besar Tuhan akan lakukan ya. Ada firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Di dalam kepedihan kita, doa itu bisa mengubah kepedihan itu menjadi sukacita. Ya seperti Hana ya. Saudara tahu kejadian dari Hana ini luar biasa ya penderitaannya. Tapi Tuhan tidak biarkan dia, tapi Tuhan mengingat dia waktu dia berdoa. Yang kedua kita lihat Hizkia ya. Doa yang memperpanjang hidup. Jadi saudara, kalau saudara mau diperpanjang umur, banyak berdoa. Haleluya ya. Kalau saudara nggak mau pendek umurnya, udah jangan berdoa saudara. Ya, ya karena firman Tuhan katakan Hizkia ya, sudah dibilang mati, saudara akan mati. Tapi waktu dia berdoa sama Tuhan, dia menangis kepada Tuhan, saudara. Dia ditambahkan 15 tahun, saudara. Ya, jadi saya mau katakan doa dapat memperpanjang umur. Amin. Saudara, siapa yang mau panjang umurnya, banyak berdoa. Supaya umurmu diperpanjang oleh Tuhan ya. Kalau saudara nggak mau panjang umurnya, jangan berdoa saudara ya. Dan ada juga kata-kata hamba Tuhan ya, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkatnya. Jadi mari kita mau berdoa kalau kita mau diperpanjang umur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat ya, Rasul Paulus ya, dia orang yang sangat kejam, tapi Tuhan dapat memulihkan Rasul Paulus ya, sehingga dia boleh menjadi orang yang luar biasa ya. Dia memberitakan Injil ya di seluruh kemana dia pergi, dan banyak jiwa dimenangkan dengan dia berdoa dan Tuhan membuka pintu penginjilan untuk Rasul Paulus. Kan sudah katakan ya, saya bukan pendeta ibu, mana mungkin saya bisa diperluas pelayanan saya. Saya mau katakan saudara, kalau kita berdoa minta, pasti Tuhan beri. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan apa yang kita minta, kita akan mendapat. Amin. Ketuk maka pintu akan dibuka. Minta maka kau mendapat. Cari maka kau mendapatkannya. Jadi saya percaya dengan doa dapat mengubah situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Kalau dalam keadaan sakit, berdoa, yakini dan percaya oleh biru-biru Yesus, kita yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Engkau yang punya masalah, berdoa. Bahwa firman Tuhan katakan Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Allah itu adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan apa saudara? Hanya kita berdoa saudara ya. Kita berdoa buat teman-teman kita yang dalam keadaan sakit saudara. Kita berdoa buat teman-teman kita yang dalam kelemahan. Kita berdoa buat teman-teman kita yang membutuhkan kekuatan saudara. Makanya orang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan doa itu punya kuasa yang luar biasa. Kita akan melihat doa kita terjawab dengan masalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Semua hanya doa, saudara, yang dapat mengubah segala sesuatu. Kita tidak bisa mengubah suami kita. Kita tidak bisa mengubah istri kita. Kita pun tidak bisa mengubah anak-anak kita, saudara. Tapi doa bisa mengubah. Amin. Jadi mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tabur doa yang banyak, kita akan tuai juga. Ya, mujizat-mujizat yang banyak yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh melihat ya mujizat yang terjadi karena doa. Itu Hana, Hizkia, dan Rasul Paulus ya. Dia yang menghujat, yang menghina orang-orang Kristen, tapi waktu dia di zaman dengan orang berdoa untuk dia menjadi pengambaran Injil ya, dan banyak jiwa dimenangkan. Jadi saya mau katakan, mari kita mau berdoa ya, di dalam doa kita bertekun ya,
dalam doa kita mau mencari kehendak Tuhan. Karena saya percaya waktu kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan. Doa dengan iman yang tak goyah, ya. Jadi kalau doanya belum dijawab, jangan stop doanya. Firman Tuhan katakan berdoa tidak jemu, terus berdoa sampai engkau melihat kuasa Tuhan, ya. Karena bukan 1-2 tahun saudara berdoa, dia bertahun-tahun berdoa minta anak, saudara. Siapa lagi? Abraham, saudara, ya. Sampai dia udah umur udah tua, saudara, ya. Soal istrinya sudah sudah nggak haid, saudara. Nggak mungkin punya anak. Tapi dengan doa dapat mengubah segala apapun, situasi apapun yang terburuk sekalipun. Itu cuma doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Jadi doa adalah segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita mau tetap berdoa. Dan saya percaya waktu kita berdoa, kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saya tadi beri 3 poin, ya saudara. 1, berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kedua, doa dapat mengubah situasi dan membawa mujizat. Dan yang ketiga, ya, doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi dengan 3 poin ini, mari kita mendatang kepada Tuhan. Ya, seperti hari ini, malam ini, ya kita mau berdoa satu dengan yang lain. Kita percaya doa kita punya kuasa yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian bahwa doa itu membuat segala sesuatu indah, saudara, ya. Jadi saudara, beberapa bulan yang lalu tuh saya ke Eropa, ya. Itu secara manusia itu nggak mungkin, saudara, ya. 1, saya nggak punya uang. Kedua, saya nggak bisa bahasa Inggris. Haleluya. Dan ya ketiga, saya nggak mungkin sendiri, saudara, ya. Ya, tapi itu dengan doa, saudara. Saya suka gini, saudara, dengan doa, saudara. Doa itu bercakap-cakap kan dengan Tuhan, saudara. Saya suka cuma ngomong gini. Aduh, kalau lihat itu orang hamba Tuhan, ya. Kalau mereka ditanya, pelayanan di mana? Oh, pelayanan ke Amerika. Oh, pelayanan ke Belanda. Wih, kayaknya hebat ya, gitu ya. Wah, luar biasa. Boro-boro saudara bermimpi untuk pelayanan ke sana, saudara. Ya, tapi cuma doa, saudara. Saya cuma doa ini, ya. Tuhan, kalau Tuhan izinkan mereka bisa, ya, hamba Tuhan itu bisa. Masa saya nggak bisa, ya. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya, cuma ngomong gitu, saudara. Cuma lihat hamba Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan pakai mereka, ya. Kagum gitu, ya. Kagum Tuhan pakai mereka. Ya, tiba-tiba, saudara, si teman saya Cimadem yang punya yayasan penjara yang di Prancis, tiba-tiba dia punya gembala undang saya, saudara, ya. Undang saya untuk ke Prancis dan 6 negara untuk pelayanan. Saudara, waktu saya dapat undangan itu kaget, saudara. Kagetnya satu, saudara. Ini benar nggak, ya, Tuhan main-main nih. Kalau dalam kota sih oke. Ini luar negeri, saudara, ya. Udah itu di Prancis tuh bukan bahasa Inggris ternyata, saudara, ya. Bahasanya lain, saudara, ya. Ya gimana Tuhan? Tapi itu benar, saudara. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu, saudara. Saya nggak punya uang, saudara. Ada waktu undangan itu datang, saya cuma berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan utus saya, Tuhan urus saya. Dan Tuhan cukupkan apa yang jadi kebutuhan saya. Kebetulan waktu itu, saudara, di Prancis itu ada Olimpiade. Jadi tiket itu lagi mahal-mahal, ya, saudara. Ya. Dan urus visa itu susah, saudara. Ya. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin, saudara. Ya. Dan puji Tuhan, saudara, visa gampang, saudara. Pas mau bayar visa, uangnya ada, saudara. Haleluya. Ya, sekarang tiket, saudara. Ya. Haleluya. Tiketnya 10 juta sekali jalan, saudara. Haleluya. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan utus saya, ya. Dan puji Tuhan, saudara, dapat, saudara. Berkat Tuhan, dapat beli tiket untuk pergi, untuk pulang, saudara. Ada lagi, saudara. Pas detik-detik saya mau berangkat, itu berkat Tuhan mengalir, saudara. Ada yang sumbang 2 juta, 3 juta. Akhirnya, saudara, saya kumpul, saya ganti dengan euro. Saya dapat euronya cukup banyak, saudara. Dengan 7 juta itu 300-an kalau nggak salah, ya. Waktu itu euronya 17 sampai 18 ribu 1 euro, saudara.
Dan puji Tuhan, saudara, saya bisa ke sana dan orang pikir gini, waduh nanti kamu sakit loh. Karena cuaca di sana beda dengan cuaca di Indonesia. Tapi saya bilang kalau Tuhan yang utus saya, pasti Tuhan akan urus saya. Dan puji Tuhan, saya tidak sakit sama sekali, saudara. Ya, di sana saya bisa jalan di 6 negara. Itu anugerah Tuhan. Dengan apa, saudara? Saya punya uang? Enggak, saudara. Saya punya kepintaran? Enggak, saya enggak punya kepintaran, saudara. Tapi kalau Tuhan yang utus kita, pasti Tuhan yang urus. Dan saya katakan, Tuhan, bagaimana di sana saya memberitakan Injil, saya nggak bisa bahasa. Ya Tuhan siapkan, saudara. Ada penerjemahnya, saudara. Disiapkan Tuhan, itu luar biasa, saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa kembali ke Indonesia sampai anak-anak saya heran semua. Gereja saya juga heran, gembala saya juga heran. Wah, nggak sakit nulis katanya di sana. Ya, dan saya boleh melihat nggak ada sakit-sakit sama sekali, saudara. Dan makanannya juga ya, tidak cocok dengan kita, tapi karena ada sukacita melayani, itu satu anugerah yang luar biasa, saudara. Cuma dengan apa? Doa, saudara. Doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Doa itu juga bisa menjatakan mujizat-mujizat yang kita tidak pernah pikirkan, saudara. Dan puji Tuhan, dan saya boleh melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Kalau saudara katakan dengan apa? Dengan doa, saudara. Doa, saudara. Dan puji Tuhan, bulan Juli ini, tanggal 21, saya juga akan sama tim mengadakan KKR di 7 kota, saudara. Ke Manado, Toraja, Surabaya, Makassar, dan sekitarnya. Dan puji Tuhan, tiket sudah terbeli, 3 tiket, tinggal 2 tiket, saudara. Saya bilang kalau Tuhan bekerja itu dahsyat dan luar biasa, saudara. Cuma dengan apa? Doa. Nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya uang. Tapi doa itu membuat segala sesuatu. Pintu-pintu yang tertutup, ya, berkat-berkat yang tertutup itu terbuka, saudara. Cuma dengan doa, saudara. Dan saya boleh melihat kuasa Tuhan, bisa Tuhan terjadi. Melalui firman Tuhan ini, dan menguatkan kita untuk mari kita saling mendoakan satu dengan lain. Terkadang aku katakan, aku nggak punya apa-apa. Tapi setidaknya kita bisa berdoa. Amin. Saya tahu setiap kita bisa berdoa. Amin. Doa itu tidak harus bagus, saudara. Doa itu keluar dari dasar hati kita. Itu doa yang tulus. Itu yang Tuhan dengar. Jadi, mari melalui firman Tuhan ini kita mendatang kepada Tuhan. Dan kita mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya percaya doa itu punya kuasa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk kami tetap berdoa. Dan kami tidak jemu-jemu berdoa. Karena kami tahu waktu kami menabur doa, kami akan menuai mujizat-mujizat dalam doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Esther. Ya, iya, puji Tuhan ya. Ya, menabur doa menuai mujizat. Betul ya. Nah, inilah kenapa begitu mudah doa menuai mujizat. Karena Tuhan melihat sisi wujud kita, bagaimana kehidupan kita, benar apa tidak. Kalau benar, mujizat itu mudah sekali ya. Dan apa yang tadi dikatakan Ibu Messi minta ya terwujud, ya disediakan, itu karena Tuhan ya. Tuhan mau utus walaupun nggak bisa bahasa Inggris ya, udah belepotan gitu ya. Tapi itulah Tuhan kita yang ajaib ya. Memang kadang-kadang yang kita takutkan itulah yang Tuhan dorong gitu ya. Nah itulah supaya kita berani, supaya kita tuh tidak sendiri itu ya. Kenapa ya? Makanya di sini katakan doa ini seperti komunikasi dengan Tuhan tadi yang satu ya. Jadi banyak komunikasi dengan Tuhan ya. Apa yang kita ada di dalam hati kita keluarkan kepada Tuhan seperti tadi Bu Messi ya berdoa ya. Terus kepada Tuhan apa segala sesuatunya ya sudah disediakan, tapi disitulah di dalam kelemahan itu Tuhan sediakan orangnya juga ya. Untuk apa terjemahannya. Itulah semuanya. Karena Tuhan itu yang berdaulat dan berkuasa. Dikatakan yang kedua juga doa bisa mengubahkan hidup. Ya, mengubahkan hidup situasi kita. Ya, jadi bisa diubahkan segala sesuatunya. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Jadi betul bagaimana untuk mengubahkan seseorang yang tegar tengkuk, yang keras hati hanya dibawa dengan doa. Maka bisa mengubahkan ya yang tegar tengkuk jadi lembut, jadi baik ya. Seringkali memang doa ini memang luar biasa
doa yang berkuasa itu namanya Bu Messi ya. Doa yang berkuasa dan mujizat setiap kita doa dikabulkan. Memang doa itu nggak langsung instan. Ada saatnya ditunda, ada waktunya Tuhan ya. Nah kalau udah waktunya Tuhan tuh indah. Kadang-kadang kita yang doanya kaget. Kok bisa ya Tuhan? Benar doa-doa kita juga gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak menuntut doa untuk cepat untuk apa? Untuk dinyatakan, tapi menunggu waktunya Tuhan. Begitu dinyatakan kita begitu apa terheran-heran gitu kok. Wah, Tuhan tuh memang luar biasa ajaib. Tadi aja saya pelayanan. Ke ini ke kota bawain firman di perkantoran ya. Kan dari kemarin hujan terus tuh. Berapa hari ya diminta hujan terus. Aduh, pagi-pagi udah mendung. Saya bilang, "Tuhan, aku mau pergi," kata saya, "ke kota mau mau pelayanan. Jangan hujan di Jakarta Selatan, baik Jakarta Barat nggak hujan, Tuhan. Aku minta jangan hujan karena langit itu udah mendung," gitu ya. Puji Tuhan, saya meluncur sama suami jalan ya, itu udara cerah ya. Cerah sama sekali dan kembalinya juga cerah. Nyampe rumah mulai gerimis-gerimis ya. Nah, itulah Tuhan kita yang ajaib ya. Jadi memang betul kata tadi Bu Messi. Kita hanya bisa minta hanya dengan doa dan doa ya. Yang penting saya percaya kenapa Ibu Messi selalu dikabulkan permintaannya. Pasti Tuhan udah melihat ya di dalam kehidupannya ya, takut akan Tuhan. Betul? Kalau nggak takut akan Tuhan, doa juga nggak akan dinyatakan. Tapi karena takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan mengabulkan setiap keinginan-keinginan kita. Nah, di sini ya. Nah, di sini juga. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Doa juga seperti ketergantungan ya kepada Tuhan dan kita harus berserah ya kepada Tuhan ya, mengandalkan Tuhan. Yang tadi Bu Messi katakan jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini kenapa? Itulah yang Tuhan mau, diuji iman kita untuk ketergantungan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Dia ada bersama kita. Ini luar biasa ya, menambur doa, ya, menuai mujizat. Nah, bagaimana saat ini Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan firman oleh hambanya, ya, Bu Messi, ya, sudahkah mengalami? Saya rasa sudah mengalami ya Bapak Ibu ya, dengan doa, dengan bertalu-talu, dengan tak jemu-jemunya, terus ya, bukan menuntut, tetapi terus berdoa, ya, menyenangkan Tuhan. Saya percaya ada waktu Tuhan akan dinyatakan. Nah, di sini ya, inilah doa ini memang ada pergumulan, ada perjuangan, betul nggak Bu Messi ya? Ada yang harus diperjuangkan, ada yang mudah, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat ini yang kita empot-empotan, betul nggak ya? Kita khawatir ya, takutnya terjawab, tapi endingnya terjawab juga. Nah ini kadang-kadang diuji iman kita juga. Nah ini ya, pentingnya pada zaman akhir ini kita harus banyak berdoa. Kenapa? Supaya intimidasi roh jahat ini juga tidak bisa menguasai anak Tuhan. Terima kasih Bu Messi ya. Ini tentang doa seperti doa Hana ya. Doa Hana ini dikabulkan ya, walaupun dia nangis. Dan doa Hizkia juga ya, ditambahkan usianya 15 tahun ya, diperpanjang. Makanya tadi ingat sana Bu Messi, kalau ingin umur panjang banyak berdoa. Nah, kalau umur pendek nggak berdoa ya. Haleluya. Nggak berdoa ya. Di sini siapa yang nggak berdoa? Berarti ingin umur pendek ya. Kita harus banyak berdoa terus ya. Seperti Paulus yang tadi dikatakan. Paulus yang kejam ya, menganiaya orang-orang Kristen, tapi lihat dia jadi penginjil yang luar biasa. Itulah kenapa kalau Tuhan mau sanggup melakukan segala perkara ya, karena Dia Raja yang berdaulat ya. Tergantung kita sebagai anak-anaknya mau enggak terus menyenangkan Dia. Sehingga seperti kata Bu Messi ya, dikabulkan, diberkati. Ya nggak tahu ke Inggris, ke luar negeri, ke luar negeri ya dengan bingung mau ngomong apa di sana ya, nggak ngerti bahasanya. Gak, saya juga gitu Bu Messi. Kalau menghadapi orang bule udah bingung dulu ada. Jangan sampai ngomong. Nah inilah pentingnya juga kita mengerti bahasa ya. Tapi memang kita ini udah kadaluarsa, jadi agak lambat untuk nangkepnya, betul nggak? Kalau anak muda cepat, kenapa ini otaknya masih kosong? Kalau kita ini udah butek ya, udah banyak gitu. Udah banyak asam garam, jadi udah mempet di sini. Untuk yang paling apa nggak paham-paham gitu. Nah di sinilah
ya. Jadi bersyukur kalau ada anak-anak muda, ya. Nah ini kenapa? Karena itulah untuk membantu orang-orang tua. Puji Tuhan Bu Messi ya. Tuhan Yesus memberkati, singkat, padat firman-Nya ya. Dengan 3 ini satu komunikasi dengan Tuhan, 2 mengubahkan hidup ya. Yang mengubahkan hidup, situasi apapun juga bisa diubahkan sama Tuhan. Ketiga, doa harus ada ketergantungan kepada Tuhan dan kita berserah. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati Bu Messi ya. Luar biasa. Mari Bu, ini Pak Robert angkat satu pujian ya. Angkat satu pujian, saya minta nanti Ibu Maria untuk doa syafaat ya. Silakan Pak Robert angkat satu pujian, nanti Ibu Maria doa syafaat. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita berdoa syafaat dan yang lainnya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di TKI ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di TKI ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami. Ya, kita kembali ke Ibu Esther, Ibu Elia. Baik, saya akan masuk dalam doa syafaat ya, Bapak Ibu. Kita satukan hati kita. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya atas kami. Terima kasih Bapak untuk memberkati Bu Mecia yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapak, kami percaya Bapak setiap kami yang mendengarnya diberkati. Bapak untuk lebih lagi giat berdoa, untuk lebih giat lagi intim dengan Engkau, sehingga kami tidak terhilang daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memberkati Indonesia. Bapak, saat ini kami berdoa untuk kelompok ini ya Bapak, grup ini, Tubuh Kristus Ilahi, Engkau yang memberkatinya ya Bapak, seluruhnya Bapak, yang hadir maupun yang tidak hadir ya Bapak, mengikuti Zoom ini. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus terus menyertai, sehingga sungguh semakin mengasihi Tuhan, dan lebih lagi Bapak, melekat kepada Engkau. Biarlah kekuatan daripada Engkau terus melimpah-limpah bagi setiap mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami kegagalan, mungkin yang mengalami kesedihan, mungkin yang mengalami putus pekerjaan. Biar Kau buka jalan semuanya Bapak. Karena Engkaulah jalan bagi setiap kami yang berharap kepada Engkau. Kami percayakan semua ke dalam tangan Engkau, baik itu keluh kesah, apapun itu bentuknya. Bapa Surgawi, kami percaya Engkaulah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan junjungan kami sungguh bersyukur Bapa, karena Kau selalu melawat. Kami percaya setiap anak-Mu yang percaya. Kami percaya Bapa, Engkau akan terus nyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Bapa, kami juga berdoa mereka mungkin yang Papa, mungkin mereka juga yang perlu mencari jawaban daripada Engkau, maupun yang sedang patah semangat, baik mungkin krisis iman. Biarlah kebangkitan iman boleh terjadi atas setiap mereka, sehingga mereka boleh disadarkan melalui tuntunan Roh Kudus, terus diingatkan untuk bangkit senantiasa kalau Engkau selalu matamu tertuju atas mereka juga, biar mereka juga boleh kuat, tetap bertahan di dalam proses demi proses, agar setiap mereka boleh keluar lebih dari pemenang. Bapak, begitupun kami berdoa ya Bapak, untuk situasi keadaan Indonesia. Bapak, Engkau yang memegang kendali untuk bangsa kami di Indonesia ini. Engkau yang mengendalikan semuanya Bapak, dengan kebaikan daripada Engkau. Berikan rotak-rotakan Engkau. Dan biarlah setiap jiwa-jiwa boleh mengenal nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sungguh Bapak, zaman akhir ini, Indonesia penuh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu, baik Presiden, Wakil, seluruh staf dari atas sampai ke bawah, Bapak diberkati. Baik Engkau ya Bapak, Engkau yang terus akan curahkan hujan Roh Kudus-Mu Bapak, baik mereka yang belum mengenal maupun yang sudah. Engkau sendiri punya cara ya Bapak, biarkanlah itu boleh terjadi. Bangsa kami Bapak meninggikan nama Engkau senantiasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami serahkan juga semua bagi dalam masa-masa keadaan genting maupun keadaan apapun situasi, baik buruk maupun tidak, baik di bangsa-bangsa maupun dimanapun saat ini mengalami gempa, banjir, apapun. Kami percaya Engkau turut bekerja Bapak semuanya ya Bapak. Biarlah kalaupun mereka yang mengalami sebagai anak mengalami proses ini, diberi kekuatan sehingga tetap bertahan, tidak pernah menjadi kecewa karena Engkau izinkan, tetapi tetap dia bertahan, memiliki roh yang gagah perkasa sehingga dia semakin lagi intim dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bu Elia, Engkau memberkati juga semua kami semua ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan, kita terima berkat ya dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Roh Kudus, dari Allah Bapa dan Putra. Biarlah kekuatan ilahi, biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke. Ya, saat ini nanti kita kesaringkan ya.